Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat." Wastaghfir di sini kalau dalam shorof itu adalah fiil sudasi. Artinya tolab, mintalah ampun, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosamu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita mendoakan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiru, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, la astaghfirullah wa atubu ilaihi, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu lebih daripada 70 kali. Jadi Rasulullah saja yang sudah diampuni dosanya yang akan datang, dosanya yang sudah lalu, dosanya yang akan datang, manusia suci yang tidak ada dosa, itu saja masih beristighfar, apalagi kita yang belum dijamin masuk surga, sedangkan Rasulullah sudah dijamin masuk surga tetapi masih istighfar lebih dari 70. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita memperbanyak membaca istighfar sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah menyukai hamba-hamba yang apabila dia berdosa dia istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang selalu membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja, Allah akan menjadikan dari setiap kesempitannya ada jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesumpekannya ada kebahagiaan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, qala, Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun dia telah lari dari peperangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmuzi, dan Hakim. Wa qala, dan berkata, ini adalah hadis sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu adalah hadis yang paling sahih. Dan kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pasti hadis itu sahih. Kalau bukan sahih, yaitu hasan. Dan walaupun misalnya hadis tersebut adalah dhaif, tetap bisa diamalkan, karena walaupun hadis dhaif itu tetap hadis dari Rasulullah SAW, bisa diamalkan, tapi bukan untuk keyakinan dan hukum. Bisa diamalkan hadis dhaif tersebut untuk keutamaan amal seperti membaca istighfar dan zikir-zikir yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.